Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Tadi kita baru satu contoh ini. Nah, sekarang sebenarnya mau kasih contoh yang kedua. Mudah-mudahan nanti bisa jauh lebih paham ya untuk contoh yang kedua ini. Nah, di sini sama pertanyaannya adalah kalian nanti disuruh menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 10X plus 24 sama dengan 0 adalah, nah di sini sekarang tandanya perhatikan, kalau tadi kan yang di contoh pertama dua-duanya min kan ya, nah sekarang dia yang satu min, yang satu plus. Jadi memang untuk tanda ini dia tergantung pada soal ya. Nah, oke, di sini berarti mesti diingetin lagi. Berarti ini min 10. Nah, dia disebut sebagai B-nya, ya kan? Nah, jangan lupa pokoknya kalau depan angka ada min, nah minnya itu ikut ditulis ya, ikut disebut. Berarti B-nya itu bukan 10, tapi min 10. Oke. Nah, terus berarti si 24 karena dia tandanya plus, ya berarti kita sebutnya 24. 24 aja. Berarti 24 dia adalah si C-nya. Oke, berarti sudah paham ya untuk mana yang B, mana yang disebut C atau konstanta, kalian sudah harus paham. Terus kalau ada tanda min di depan angkanya itu harus diikutkan ya. Nah, oke, Mas Febri mau ingetin lagi kalau bentuknya persamaan kuadratnya lengkap seperti ini, berarti tadi penyelesaiannya adalah kalian sediakan dua kurung gitu kan ya. Jadi kalian sediakan dua kurung di sini. Nah, di masing-masing kurung kalian sudah sediakan X di tiap kurung tersebut. Berarti jadinya nanti langsung saja kita jawab di sini. Jangan lupa tadi pokoknya kalau misalkan untuk mendapatkan nilai atau bilangan si P dan si Q, caranya adalah kalau dikali hasilnya si C, kalau ditambah hasilnya si B, gitu kan ya. Nah, sekarang kita jawab di sini. Kita tulis dulu soalnya, yaitu X kuadrat min 10X plus 24. Kemudian langkah pertamanya yaitu sediakan dua kurung yang masing-masing kurungnya sudah ada X-nya, variabel X-nya, seperti ini. Kalau sudah, baru kita cari atau kita tentukan nilai P di sini dan Q di sini. Entah plus atau min kita nggak tahu. Nah, makanya kita cari dulu di sini dengan cara yang tadi seperti contoh pertama. Nah, ingat, kalau dia dikali berarti hasilnya harus C. Nah, C-nya itu tadi siapa C-nya? 24. Oke, berarti di sini sudah ya. Kalau dikali titik-titik dikali titik-titik hasilnya harus 24. Kemudian kalau ditambah hasilnya harus si B. Nah, tadi B-nya itu adalah min 10. Oke, berarti kalau dia ditambah hasilnya harus min 10. Oke, kita mulai saja untuk mencari nilai P dan Q-nya. Nah, berarti di sini langkah pertama, seperti contoh yang nomor 1 tadi, berarti kita untuk lebih memudahkan menentukan angka di sini ya berapa sama berapa. Pertama cari angka perkalian yang menghasilkan 24. 24 dulu deh, cari dulu perkalian yang menghasilkan 24. Kan pilihannya adalah bisa 1 kali 24, ya kan? 2 kali 12, 3 kali 8, terus 6 kali 4, ya kan? Nah, terus berapa lagi? Ya udah kayaknya ya. Berarti di antara pilihan itu, mana sih yang kalau dia nantinya ditambah atau dikurang, hasilnya harus menghasilkan angka 10. Nah, berarti berapa ya angkanya ya? Yang 4 sama yang 6. Iya, betul. Nah, berarti di sini, nah kenapa sih si 12 dikali 2 itu nggak kita pilih? Nah, nanti kalau misalkan coba aja deh. Kalau kamu masukin atau kamu tulis di sini si 2 sama 12, kan kalau dikali dia juga 24. Terus kalau angkanya dikurang,
12 kurang 2 kan hasilnya juga 10. Nah, coba aja kalau dimasukin, apakah nanti bisa menghasilkan sesuai yang diinginkan. Jadi kalau dia ditambah hasilnya harus min 10, kalau dia dikali hasilnya harus 24. Kalau tidak bisa ya berarti bukan bilangannya itu, si 2 dan 12 bukan. Nah, makanya di sini Miss langsung yang kita pilih adalah 4 dan 6. Kenapa? Karena kalau dia ditambah hasilnya 10. Benar kan ya? Nah, ada kaitannya sama dia nih. Pokoknya harus ada kaitannya sama si ini nih bilangannya nih. Nah, kalau dia dikurang emang 2. 6 kurang 4, 2. Nah, tapi kan kalau dia ditambah hasilnya 10. Ya. Nah, kalau yang lainnya, nah, itu dia nggak ada kaitannya sama hasilnya 10. Makanya nggak kita pilih. Jadi yang kita pilih di sini, yang kalau ditambah atau dikurang, kedua bilangan ini, itu ada kaitannya menghasilkan di sini nih angkanya sama seperti hasil dari penjumlahannya, yaitu harus 10 gitu ya. Untuk tanda minnya abaikan saja dulu ya. Nah, jadi pokoknya yang penting kita udah ketemu angkanya aja nih. Kalau dia dikali hasilnya 24 dan nanti kedua bilangannya itu kalau dia ditambah atau dikurang hasilnya akan menghasilkan angka 10. Jadi ada hubungannya sama ini ya. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita cek apakah 4 dikali 6 betul 24? Iya, betul. Tapi apakah 4 ditambah 6 itu min 10? Bukan ya. Harusnya 4 ditambah 6 kan 10. Nggak ada minnya. Ini kan dia maunya ada minnya. Nah, berarti kita lihat tandanya di sini hasil jumlahnya dia maunya harus min 10. Maka kira-kira dari angka 4 dan 6 ini, siapa yang bakal kita kasih min? Apakah salah satu dari kedua bilangan ini atau kedua-duanya supaya hasilnya min 10? Nah, dua-duanya dikasih min supaya menghasilkan min 10. Coba kita cek. Min 4 ditambah min 6. Ini kan plus kali min sama aja min ya. Jadi min 4, min 6. Ngutang 4, ngutang lagi 6. Berarti utang jadi 10 atau min 10. Betul ya? Terus kalau kita cek yang perkaliannya, min 4 kali min 6, min kali min, maka betul ya hasilnya plus 24. Nah, kalau sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang diminta pada soal di sini, maka sudah ketemu nih si min 4 itu adalah si P dan si min 6 itu adalah si C. Nah, baru kemudian kita nanti masukkan atau kita taruh di dalam kurung sini. Sesuai tanda. Nah, jadi 4-nya bertanda min, berarti kita masukkan atau kita tulis di sini min 4. Begitu juga 6, tandanya min, berarti kita tulis atau kita masukkan di sini yaitu min 6. Kalau sudah, kan ada terdiri dari dua kurung tadi ya, sama seperti contoh yang pertama. Maka kurung yang pertama ini dia disebut sebagai X1, dan kurung yang kedua ini dia disebut sebagai X2. Nah, disinilah kalian disuruh menentukan nilai dari si X1 dan X2. Nah, berarti untuk mencari X1-nya, X1-nya itu kan X min 4. Nah, jangan lupa harus disama dengan 0, sama kayak contoh yang pertama tadi. Berarti kita tulis X min 4 sama dengan 0. Nah, berarti untuk hasil dari X di sini atau X1-nya, nah kalau min, kan disebut kemarin bilang kalau dalam kurungnya min, berarti nanti hasilnya pasti plus. Jadi selalu kebalikan ya. Berarti jadi kita sudah ketemu nih nilai X1-nya itu adalah 4. Kemudian untuk X2, kita cek di sini X2 itu adalah si X min 6. Jangan lupa harus disama dengan 0 juga ya, karena kita mau mencari nilai X2-nya. Berarti X min 6 sama dengan 0. Di dalam kurung tandanya min, berarti nanti hasil dari X2-nya itu adalah plus 6. Oke, berarti jadi kesimpulannya, jadi nilai X1 atau akar-akar X1-nya itu adalah 4 dan X2-nya itu adalah 6. Oke, jadi kita sudah ketemu akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 10X plus 24 itu adalah 4 dan 6. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan paham apa yang bisa beri jelaskan. Silakan kalian pahami baik-baik. Kalau belum paham, coba diputar ulang videonya, kalian simak pelan-pelan. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, nanti bisa langsung ke Miss Febri ya.
Oke, cukup sekian dari Mister D hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.